Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan aku jam segini ini mau ngecek-ngecek dulu teman-teman. Ini jam 9:30 ya, 9:30 pagi hari. Ini mau ngecek tensi kakek dulu ya. Ini kakekku sudah menunggu dari tadi karena tadi lari ke pasar dulu, jadi telat teman-teman. Ini baru diresiin mbak iki jan. Lantai sudah bersih tapi ya dibakar. Nah, sini iki teman-teman memang kerja nih ya mana. Ki aku sudah mandi, sudah resik wis pokoknya wis iku ganti ngecekin bayi. Tapi aku belum sarapan teman-teman. Jadi kalau sarapan itu aku tuh akhir banget ya sarapannya ya. Ini teman-teman, jadi kalau pagi sama malam itu pagi sama malam itu ngeceki kakek. Ini kakeknya lihat video, jadi biar kelihatan ini. Terus tak tulis teman-teman, jadi ketahuan kalau dia itu tensinya tinggi atau rendah ya, atau pas. Tapi kebanyakan alhamdulillah tensinya itu enggak tinggi dan enggak rendah juga. Tapi kalau pagi kadang-kadang rendah. Nah, sekarang pas setelah 1,6 cahaya. Jadi kalau tensinya nggak tinggi ini ya terus nanti jam 10 kakek itu tidur. Aku sekarang mau beres-beres yang tadi yang di dapur. Ini teman-teman, jadi kalau pagi hari itu seperti ini. Kalau dulu aku jam segini, jam 10 itu ya sudah mau ke pasar ya. Sekarang tak ganti, kadang-kadang pagi hari, sering-seringnya pagi hari ya teman-teman ya. Jadi jam 7 aku ke pasar. Iki kok mbok ketika apa to mbak, iki mbak. Wong tuwek iki angel pancen nek diomongi iki. Oke teman-teman, kita lanjut di dapur. Dapur ini tak matikan aja biar ngirit listrik, dan ini menyalakan ini jangan. Ini aja yang dinyalakan karena ini mau beres-beres yang sebelah sini teman-teman. Ini kan tadi habis belanja-belanja ya, itu nyekongkong semua, itu ikan-ikannya harus diberesin teman-teman. Jadi tak wadah-wadahi plastik dulu karena ini tidak satu hari makan ya, jadi tak pisah-pisah teman-teman. Kita iki ya. Jadi aku tuh kalau sarapan itu paling akhir teman-teman ya, diberes semua baru aku sarapan. Aku hari ini sarapan roti saja biar lebih gampang. Tapi aku mau minum dulu gitu teman-teman. Nanti tak ambil satu lagi. Jadi teman-teman, jadi tak wadah-wadahi plastik. Nah nanti kalau mau masak tinggal ngambil satu-satu teman-teman. Boleh. Ini teman-teman, jadi kalau pas waktu mau masak itu sudah nggak ribet ya, karena sudah diplastikin seperti ini. Karena kulkasnya kecil ya, jadi nggak bisa pakai apa selain plastik ya teman-teman ya. Jadi kulkasku itu sebenarnya sudah penuh, dan ini tak paksa tak masukin karena lebaran teman-teman. Jadi kalau lebaran itu, kalau lebaran kan tahu sendiri ya, apa-apa mahal seperti itu. Jadi harus persiapan dulu sebelum hari H teman-teman. Nah ini
Karena ini kan makanan kesukaan kakek, jadi harus tak stok dulu. Ini stokku lumayan banyak. Tuh, ini ayamnya ini kok tidak mau diajak kompromi. Nah, ini aja. Nah, ini jadi aku tadi beli berapa ya, 4 macam ikan teman-teman, 4 macam ikan. Dan ini yang satunya, yang wanyunya tak belah jadi 2 ya, tak potong jadi 2 teman-teman. Jadi kalau bersih gini, kalau pas mau masak itu tinggal ngambil, kita sudah nggak ribet lagi ya kalau jauh dari pasar atau mungkin di pasarnya itu mahal kayak gitu, atau mungkin karena saya seperti saya ngurus kakek nggak ada yang apa itu jagain gitu, jadi lebih baik nyetok teman-teman ya. Sebenarnya kakek sih kalau ditinggal apa itu belanja sih nggak apa-apa, cuman aku aja yang kurang enak sekarang ya. Biasanya juga tak tinggal, tapi kali ini nah ini tak masukin ke dalam kulkas teman-teman. Kelihatan apa enggak ya? Ini teman-teman, tak ini kulkasku ini penuh banget nih loh. Kulkasku penuh banget karena memang aku sudah nyetok. Ini tak masukin, muat apa enggak ya, jadi harus cari selah-selahnya teman-teman. Gimana yang tidak dimasak dulu agak dikeluarin. Ini juga aku juga punya stok apa itu, kayaknya ini kepanjangan deh kalau perlu. Aduh, seperti ini teman-teman, karena stokku sudah banyak. Kalau nggak nyetok namanya kakek itu ya ini aja yang ditaruh di sini. Jadi ikannya bisa ditaruh di sini, ini kan yang panjang ya. Nah, ini teman-teman, jadi bisa ditaruh di sini. Jadi harus pinter-pinter nyari tempat agar muat semua dan tidak rusak ya. Ini bisa ditaruh di sininya. Pokoknya disesal-sesal loh teman-teman. Yang penting muat, kalau nggak muat ya jangan dipaksa, karena ini sudah kemarin sudah gerak-gerak seng karena tak paksa. Nah, ini sudah muat semua ya. Ini perikanan, perdagingan semua sudah ada teman-teman. Tinggal ngeyip apa itu apa ini, saya tak cuci tangan dulu. Tinggal ngeyip ini teman-teman. Aduh, aku kok rung tak cukup ngeyip. Aku tuh kalau nggak pakai sarung tangan itu memang nggak bisa, karena dingin teman-teman. Jadi aku pakai sarung tangan saja biar terhindar dari kedinginan. Ini stok-stokku, di sini juga ada makanan. Ini teman-teman, jadi tak lap bersih saja, tak lap kering ikannya ya. Ini yang mau dimasak nanti malam teman-teman. Ini sarung tanganku bersih ya, bukan sarung tangan kok kotor ya. Jadi sarung tanganku itu bermacam-macam. Ini yang penting ya teman-teman ya, walaupun tadi udah bersih tapi biasanya itu akan keluar lagi darahnya itu. Jadi kalau bisa yang bagian sini ini dilap lagi teman-teman ya.
waktu ngelap kering itu bisa terlihat kalau kurang bersih, itu bisa dilap kembali biar nanti kalau pas dimasak itu rasanya enak teman-teman. Ini tak taruh di kulkas dulu, ini tak selimutin seperti ini aja, tak taruh kulkas dulu teman-teman. Jadi ini untuk nanti malam dan ini untuk nanti siang tak keluarin. Nah ini ayamnya juga begitu. Oh, tak taruh sini saja, tak taruh di tempat mana ya. Nah ini ayamnya juga harus dilap kering teman-teman. Ini mau tak masak nanti agak-agak sore dikit lah. Sekarang dikasih bumbunya dulu, jadi mau disetem ya Pak Cika ya. Bisa dikasih garam saja sama apa itu bawang gitu ya, keperean bawang gitu ya. Tapi ini mau tak kasih. Aku kayaknya dulu itu pernah beli garamnya yang khusus ini. Nah ini sudah kondisinya sudah kering ya teman-teman ya. Kalau sudah kering seperti ini bisa langsung aduh nggak kelihatan ya teman-teman ya. Saya tak paraknya mundur. Nah ini ayamnya, ini tak lap lagi. Kalau belum begitu kering bisa dilap lagi teman-teman. Jadi persiapkan saja untuk apa itu tisu dapur ya, kalau bisa. Kalau nggak ada ya pakai apa ya, kalau nggak ada ya masuk pakai kain ya harus nyuci. Perasaan saya ini beli bukan. Nah ini aku tak kasih ini aja, tapi kalau aku pakai sarung tangan ya kurang bagus ya, namanya juga mau ngasih bumbu. Tapi kalau pakai sarung tangan ini yang khusus itu nggak apa-apa sih, ada sih sebenarnya. Karena aku tuh kalau kena apa ya, kena bumbu-bumbu itu rasanya kayak piye ngono loh teman-teman. Aku tak pakai ini aja karena banyak sekali sarung tangan ini. Sarung tangan medis itu juga ada, jadi di sini itu memang komplit. Ini karena di rumah ini banyak ya, aku tak pakai ini aja karena wis sembuh tanganku memang kayak gitu teman-teman. Bukan nggak ini ya, bukan nggak mau ini ya, tapi yo musimnya yo siji dingin pisan deh. Ini nggak usah dikasih semua ya, maksudnya satu bungkus ini bisa untuk, kalau aku 3 kali cukup teman-teman. Dirata-ratakan seperti ini aja. Kalau di sini tuh masaknya gampang ya, nggak ribet-ribet ya. Nanti aja ini tak kasih apa itu jahe, keperean jahe sama ininya nanti aja. Ini tak ini aja dulu, terus tak masuknya kulkas teman-teman. Ya udah segini aja. Ini bisa jadi 3 kali ya kalau saya ya. Kalau misalnya nanti ayamnya kurang asin kan ada cocolannya ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi iki ya dipijet-pijet gini, ayam juga butuh kasih sayang teman-teman, jadi dipijet-pijet. Nah dipijet-pijet gini, ini udah rata semua ya. Terus kaki iki tak lebokno, astagfirullahaladzim, sampai melorot. Ini kakinya dimasukkan saja, ini nggak usah dipotong teman-teman ya. Kalau dipotong ini kalau dipotong itu nanti keluar minyaknya.
Jadi jangan dipotong kalau masih mau di setem ya. Nah, seperti ini. Ini teman-temannya. Nah, ini sudah ready ya. Seperti ini teman-teman ya. Terus dibiarkan di kulkas saja. Ya, dibiarkan di kulkas karena ini butuh waktu ya. Butuh waktu. Semalaman juga nggak apa-apa ya, lebih bagus ya karena lebih meresap. Tapi kalau nggak ada waktu ya paling nggak ya 3 jaman lah seperti itu teman-teman. Tapi kalau nggak ada waktu, kalau diusahakan ada waktu ya. Jadi kalau sebelum masak yang lain, ini dulu bersihin ayamnya dulu, terus dikasih bumbunya ya. Pakai garam juga enak. Jadi ini gaya aja saya beli ini, padahal aku tuh jarang beli kayak gini nih. Ini yang halal teman-teman ya, ini merek ini halal ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau beli itu yang halal. Ini bumbu-bumbuku Indonesia. Saya kira bumbuku mik sidik teman-teman, nggak ada seperti dulu karena tinggal pakai aja. Nah ini tak masuk no kulkas. Di persiapan untuk lebaran itu sudah alhamdulillah sudah ini ya, sudah persiapannya sudah full. Dan ini tinggal bersihin yang dapurnya ya teman-teman ya. Jadi biasakan sebelum mengerjakan yang lain itu biasakan dibersihin dulu biar nggak kerepotan teman-teman. Jadi saya mau kan rada kotor satu ini. Jadi kerja itu di satu-satu gitu loh, satu-satu diselesaikan kayak gitu. Jadi nggak numpuk-numpuk terus rumahnya itu kelihatan bersih kayak gitu teman-teman ya. Ini juga aku mau bikin acar juga untuk kakek teman-teman. Tapi aku mau sarapan dulu. Aku tuh kalau bikin acar itu simple tapi rasanya enak teman-teman. Kakekku aja suka banget. Aku nanti mau bikin lebih banyak. Aku juga pengen makan acarnya. Biasanya aku nggak pernah makan, tapi pengen aja biar seger-seger gitu loh. Ini juga belum masak untuk kakek untuk siang ini juga masak untuk kakek teman-teman. Jadi sengaja kalau siang nggak tak kasih ikan, saya coba ini. Tapi dagingnya juga banyak, tak ganti sayur teman-teman. Biar kakek agak makan sayur banyak gitu loh. Mosok wong kok senengannya daging wae. Biar nggak terlalu pusing teman-teman, mikir masakan ke mumet tak mangi. Mikir masakan itu pusing, bener-bener pusing deh. Ini karena baby, jadi aku beli matang saja teman-teman. Ini aku beli matang saja kalau ini.
Udah selesai yang bagian sini. Ini ditutup dulu. Juga mau habis. Ditutup dulu pakai ini ya, biar nggak ada bakteri yang masuk. Nah, setelah itu bereskan dulu bagian-bagian yang belum dibereskan, baru sarapan. Nih kalau aku gitu teman-teman, kerja itu semua beres, jadi aku sarapan itu enak gitu loh, nyantai gitu ya teman-teman. Karena bisa nyantai ya. Kalau yang nggak bisa nyantai ya jadi ikuti. Kan memang nanti aja masak nasinya agak-agak siang dikit. Jam segini aku juga sudah. Nah ini aku masukkan sayurnya dulu sebelum aku benar-benar sarapan teman-teman. Jadi aku tuh kerja kalau nggak beres semua itu nggak enak. Makanya tak beres nih dulu. Nih. Astagfirullahaladzim. Ya ini lah kalau kerja sesuai grum jangan. Ini nanti bisa dimasak nanti untuk hari ini aja. Dan aduh. Dan yang ini juga butuh pemangkasan. Karena ini kalau tak buang nanti nggak bisa lama teman-teman, jadi nggak tak buang, tak masuk nih gini aja. Ini pemaksaan teman-teman, nanti nggak apa-apa. Terus ditutup pakai tisu dapur ya. Kalau nggak pakai tisu dapur nanti rusak. Terus naruhnya jangan terlalu dalam ya teman-teman ya. Kalau dalam itu pasti jadi es. Jadi naruhnya itu di luar-luarnya saja. Di luarnya saja. Maksudnya agak keluar gitu ya, jangan terlalu dalam teman-teman. Nah karena masih yang belum dimasukin, jadi tak masukin di sini saja. Ini ada ketela, ada ini nggak apa-apa, taruh sini aja. Ini juga nggak apa-apa. Ya ini sebenarnya ada ketela di sini, tapi nggak apa-apa. Itu kan bersih ya. Gini teman-teman, jadi aku itu nah tinggal ini nanti nah ini nanti teman-teman, jadi tak ada ini gini aja. Ini juga nanti ini diberesin, jadi tak taruh sini aja dulu karena aku mau sarapan. Aku mau sarapan apa ya? Gini teman-teman. Nih, aku beli roti ini karena aku males. Ini ada halalnya ya, mana ya? Tulisannya halalnya ya. Nih ya, teman-teman ya. Kalau yang ini rotinya kan halal ya. Jadi aku kalau beli itu yang ini, dan dulu majikanku juga selalu tak belikan yang halal, teman-teman. Nih aku mau tak kasih ini saja, dan mau goreng telur apa ya, masak telur meneh apa ya, wis gak usah telur lah, ini aja tak panasin biar lebih enak gitu teman-teman. Karena aku masih punya cheese, kalau nggak dihabisin nanti rusak. Makanya kita habisin aja. Ini aku beli butternya juga halal teman-teman ya. Ini cuman wadahnya aja, tapi butterku saya belinya juga halal. Cuman memang agak mahalan ya.
cheese juga aku belinya yang halal teman-teman. Jadi memang aku berusaha mencari yang halal ya, maksudnya membeli yang halal ya teman-teman ya, karena majikan juga sangat mendukung sekali. Jadi majikan juga kalau membelikan apa-apa itu dia tahu ya, dia tahu tulisan itu. Nah ini piring ajaibku pasti keluar. Nah ini teman-teman, aku mau bikin sarapan. Dan ini cheeseku eman-eman, kalau nggak tak pakai ini rusak ya. Dulunya aku kan sempet bikin pizza, tapi sekarang aku masih belum mood ya, belum mood bikin, jadi aku nggak bikin. Dan ini chopstickku, walaupun ini sama yang tadi, tapi ini beda. Ini saya khusus untuk saya sendiri. Jadi tak pisah teman-teman. Ini teman-teman aku itu. Ini cheeseku ini karena masih ini ya, apa itu? Sudah mau karatan nih teman-teman. Tak suruh mulai, kita taruh cheese. Terus anggap aja tangannya resik. Loh, ini kan ada agak-agak ini teman-teman. Cheese itu gampang banget ya. Ini tak taruh semua biar aku cepet gemuk. Tapi aku nggak bikin gemuk teman-teman. Nah ini loh, ini karena basah ya, nggak tahu basah kenapa ini. Jadi apa ada yang rusak. Wes tak buang baik, ya ini saja. Kurang atau nah seperti ini. Terus tak kasih ini teman-teman ya, biar enggak asin banget ya, karena tak kasih banyak sih. Kembali mau tidur sana. Tak kasih ini teman-teman. Ini juga saya belinya juga yang halal teman-teman. Jadi kalau yang halal itu memang mahal ya, harganya beda teman-teman ya, tapi ya rasanya memang beda ya, sama halal sama yang enggak itu. Mungkin kita memang tidak makan itu jadi rasanya beda. Itu aja kali ya, satu aja sama buah lah. Gini aja. Oke. Kakekku jam segini juga mau tidur. Jadi aku itu berdua saja tapi sepi teman-teman, karena kakek ya jam segini ya turun ya. Udah, cheeseku sudah habis, alhamdulillah. Gampang yo. Kita ini kalau makan itu nanti nggak tahu bikin kopi atau bikin teh ya. Di sini banyak teh. Ya ini udah deh, udah matikan saja. Nah sudah selesai teman-teman. Tinggal makan apa ya, jeruk apa ya, ini sama jeruk gini aja sudah oke lah teman-teman. Kan ini sarapan ya, yang penting itu sarapan. Nanti siang nggak tahu lah makan apa, nanti aja dipikir. Yang penting kakek
penting kakek sehat aja, alhamdulillah. Nah, seperti ini teman-teman sarapanku hari ini. Karena ini sudah, alhamdulillah sudah, ini kakek juga tidur lagi. Saya tak nyalakno itu. Nah, kita sarapan dulu ya teman-teman ya. Ini aku sarapan hari ini, tuh sarapanku teman-teman. Hari ini teman-teman sudah sarapan apa belum? Tentunya yang lagi sibuk-sibuk ria mestinya ora sarapan iki. Tak tumpang nih gini ben teman-teman iku ngerti ya. Iki aku ya wis mandi teman-teman, tapi mandi karo orang meh padha wae. Jeruk iki jeruknya manis loh. Coba jangan lupa. Jadi biar kelihatan gitu loh teman-teman, masuk. Buat teman-teman yang belum sarapan, aku sarapan dulu ya. Jeruknya manis. Tuh, keluar semua, muncrat itu. Jadi koyone gak kena di nganggo besok itu tidak ada. Setelah ini wae lah. Karena terlalu banyak itu apa itu? Jam segini sarapan terus makan siangnya jam berapa? Habis sarapan dong jemur temen-temen, jemur baju lagi, bajuku. Habis itu masak untuk kakak makan siang. Tahun ini ya teman-teman ya, lebarannya kayak gerimis ya. Kemarin ada matahari, hari ini sedikit lagi.
Untuk teman-teman sudah sarapan apa belum? Ini wae enak di tangan. Ini jeruknya itu manis ya. Enak kecut tadi dari seger. Cuman ada bijinya. Aku harus rebus air deh. Habis teman-teman nih. Yo jepitanku nang ngisor pantesan. Sik, dua nih sik. Pokoknya sing rung sarapan dan sarapan ki wis jam 10. Sing rung sarapan dan sarapan sing ini baru keramas aku temen-temen. Berarti masih basah. Wes saiki arep minum. Udah gitu aja teman-teman, aku itu kerjaku ya wis ngene iki tok wis. Gak ono wis. Kerjane minggu iki tok. Bae bar maem turu. Jadi orang ngurus. Ya kadang-kadang aku jam segini ini kalau nggak ada, maksudnya kalau kerjaanku sudah beres gitu ya ada waktu untuk ngaji ya. Ini sebenarnya lodo teman-teman. Makanya apa itu jenenge aku perbanyak itu untuk apa belajar baca Al-Quran aja. Karena di rumah ini kalau malam gitu ya, maksudnya walaupun aku setiap hari baca Yasin, itu kalau malam itu kan biasanya kan aku ikut teman-teman apa nyetel morotal Yasin atau apa gitu ya, pokoknya surat-surat mau tidur atau ruqyah kayak gitu ya. Itu kadang-kadang kan karena ini ya di sini juga nggak ada wifi ya. Itu kadang-kadang kalau nggak apa semalam aja, maksudnya bukan semalam ya, maksudnya beberapa hari aku nggak muter itu, perasaan rumah ini kayak apa ya, kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman kalau nggak dengerin gitu. Jadi kalau nggak bisa tidur gitu aku selalu dengerin itu, pokoknya bahas baca ayat kursi kayak gitu ya. Jadi tidur itu rasanya penak ngono dan balas nih enak gitu. Jadi kalau nggak dengerin itu kayak ada yang ini ya apa gerambyang gitu loh teman-teman. Nah kebetulan dari dulu juga apa ya, majikan itu nggak pernah mempermasalahkan masalah aku dengerin ayat-ayat suci Al-Quran kayak gitu ya. Dan beliau pada saat masih ada itu pun suka gitu, jadi suka dengerin gitu, karena beliau juga sedikit belajar agama Islam ya teman-teman. Jadi paham agama Islam itu seperti apa, walaupun cuman berapa persen ya gitu, tapi beliau paham. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau apa itu, jadi kalau di rumah itu ada 3 orang kakek lihat TV, terus aku sendiri paling kalau apa itu kalau
nggak dengerin, maksudnya nggak muter-muter ini atau apa aku ngaji atau apa gitu, jadi kegiatanku sendiri kayak gitu. Kalau sudah selesai kerjaan ya maksudku ya kayak seperti ini, walaupun belum selesai kan masih bisa ditinggal ya, masih bisa istirahat dulu gitu ya teman-teman ya. Terus majikanku Koko waktu itu juga, beliau kalau nggak kerja gitu juga dengerin YouTube yang kesukaannya dia. Biasanya itu sukanya itu loh yang anak-anak bayi-bayi itu, yang lucu-lucu itu loh, yang anak kecil yang lucu itu loh. Jadi beliau itu suka seperti itu, jadi dengerin seperti itu, jadi bisa ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Sedangkan aku sendiri itu biasanya itu biar apa ya, pikiran fresh kayak gitu, biasanya aku dengerin yang apa itu, yang muter-muter ini ya, surat-surat anu ya, surat-surat apa itu, seperti yang sering saya dengerin itu kayak Yasin, Ar-Rahman kayak gitu ya tuh teman-teman. Jadi apa ya, jadi enaknya tuh di situ, jadi nggak usah pakai handfree kayak gitu teman-teman. Jadi semua itu lost gitu, kamu mau dengerin apa, mau apa gitu. Bahkan telepon pun aku jarang ya pakai handfree kayak gitu ya, jadi tak speaker biasanya seperti itu. Kalau nggak berisik ya, kalau kondisinya berisik kayak pas lagi muter apa itu, dengerin TV terus Koko sendiri itu YouTube-nya itu terlalu kenceng gitu, aku pakai handfree karena kadang-kadang sambil kerja kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini nih alhamdulillah bebas untuk pemakaian telepon gitu, dan untuk biaya bulanannya juga dikasih uangnya. Jadi untuk internetnya itu, untuk ngisi pulsa itu juga dikasih, tapi karena HP ku ada 2, jadi yang satu itu aku sendiri yang beli teman-teman. Nah waktu itu kan aku juga ini ya, nggak mau gitu dibelikan HP, tapi majikan ya ini kenang-kenangan dari beliau ya, ini HP yang saya pakai ini kenang-kenangan dari beliau. Pada saat hujan-hujan kita lari-lari sampai 2 kali kita lari, ternyata yang terakhir itu membelikan HP. Dan aku pun nggak mau teman-teman, karena waktu itu aku sudah diberi bonus gitu, maksudnya sudah diberi bonus berupa uang ya. Terus habis itu apa itu, aku kan waktu itu suruh beli HP karena aku masih punya HP dan HP ku masih bisa dipakai gitu. Jadi aku nggak mau gitu loh, daripada uang kebuang-buang terus tak minta uang saja gitu teman-teman. Waktu itu juga mau beli emas batangan, tapi ternyata yang kecil nggak ada, jadi nggak jadi. Terus uangnya saya tabung teman-teman, saya tabung. Waktu itu saya dikasih 5.000 ya, itu tak tabung. Terus habis itu berapa hari kemudian malah aku tetap dibelikan HP teman-teman. Jadi HP yang aku pakai ini HP kenang-kenangan dari beliau semasa masih hidup ya teman-teman ya. Jadi ya bagiku ini apa ya, sesuatu banget, mungkin sudah firasat ya, kita harus berpisah untuk selamanya seperti itu. Jadi sebuah kenang-kenangan dari beliau. Selain HP juga ada sepatu, bahkan kaos kaki pun saya dibelikan teman-teman, karena waktu itu karena kondisinya kan kadang-kadang hujan dan sepatuku itu kebanyakan itu sudah tipis yang bagian bawah itu teman-teman, jadi aku kepleset-pleset gitu. Akhirnya itu juga dipaksa, karena aku ini orangnya apa ya, nggak memanfaatkan majikan baik gitu, enggak. Saya lebih baik saya beli dari hasil saya sendiri, itu lebih ada kepuasan tersendiri ya teman-teman. Tapi waktu itu pun seperti itu. Jadi pada saat mau lari malam-malam itu, sore hari lah, toko belum tutup itu, aku dipaksa masuk ke sebuah apa itu, toko sepatu, dan saat itu juga harus beli kayak gitu. Dan bahkan sampai kaos kaki pun beliau yang milihin teman-teman, padahal kaos kaki aku di rumah juga ada ya, walaupun nggak banyak tapi ada, cukup lah seperti itu. Tapi sama beliau dibelikan sekalian. Jadi pas lari-lari itu sepatunya ditinggal dulu, jadi besoknya baru saya ambil teman-teman, karena mau lari-lari masa mau bawa sepatu ya.
kayak gitu, karena aku nggak pengen sepatu yang saya pakai itu tak buang gitu ya. Mungkin bisa ada pakai untuk ke pasar, walaupun sepatuku sebenarnya ada beberapa pasang ya teman-teman ya. Yes, biasa perempuan itu seperti itu, tapi yo memang itu yang bagian bawahnya itu sudah tipis teman-teman, dan di rumah juga ada yang baru gitu, tapi Koko maksa ya waktu itu ya, jadi ya sudahlah. Ternyata ini kenang-kenangan terakhir dari beliau, dari ada HP, ada sepatu, kaos kaki, itu kenang-kenangan dari beliau. Dan beliau pergi juga pada saat saya libur, jadi saya pun nggak tahu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah berkat Koko, berkat majikan saya, jadi keluarga di sini juga sangat baik sama aku. Semua juga terpenuhi, apa yang biasanya Koko kasih itu saya pun terpenuhi teman-teman ya. Jadi apa ya, selain saat di sini tenang, maksudnya dalam bekerja ini juga dalam kondisi tenang, selain itu juga apa ya, semua kebutuhan saya, kebutuhan kakek itu tidak semua terpenuhi teman-teman ya. Bahkan untuk lebaran itu yang biasanya Koko memberiku 1 bulan gaji, itu pun ditepati sama keluarganya teman-teman ya. Jadi apa yang telah diberikan ke Koko ke saya, sekarang ganti saudaranya yang memberi teman-teman ya. Dan itu sudah ada persiapan dari Koko sendiri, mungkin memang sudah takdirnya ya teman-teman ya, sudah waktunya untuk kembali. Jadi semua itu sudah dipersiapkan, bahkan yang kakek yang sudah tua masih sehat, sedangkan Koko sendiri juga dalam kondisi sehat walafiat, tidak sakit, tidak apa. Tiba-tiba Allah memanggilnya, dan apa ya, dalam kondisi apa ya, kalau saya lihat waktu itu walaupun tidak jelas banget, itu seperti orang tidur teman-teman ya, seperti orang tidur. Jadi ya aku merasa sangat kehilangan banget, sangat kehilangan sosok beliau. Tetapi saya selalu mengenang beliau, dia orang baik, tidak pernah cacat sama keluarganya, sama teman-temannya yang saya tahu teman-teman ya. Walaupun manusia pasti ada, tidak luput dari kesalahannya, tetapi yang saya tahu Koko baik, dan omong-ngomong pun juga sopan. Jadi kita semua, saya pribadi terutama, dan semua saudaranya itu sangat kehilangan sekali karena ini tiba-tiba. Tapi ya kita sendiri berusaha untuk mengikhlaskan ya teman-teman ya, karena memang kalau sudah waktunya kita tidak bisa mengelak ya. Walaupun beliau bukan beragama Islam, tetapi entah kenapa setiap kali di sini saya ini membaca Al-Quran atau saya hanya mendengarkan lewat YouTube, itu beliau apa ya, merasa senang gitu. Dan pada saat beliau sudah tidak ada pun, rumah ini setiap kali saya untuk gunakan untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal ini ya, ngaji gitu, itu rasanya di rumah ini tenang, terus kayak terang kayak gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan, dan tidak apa ya, pokoknya terasa sangat terang banget itu teman-teman. Jadi nggak apa ya, jadi apa ya, kalau saya itu rasanya itu adem kayak gitu ya teman-teman. Jadi tenang kayak gitu, apa menjalankan hari-hari itu wes pokoknya tenang kayak gitu teman-teman ya. Mungkin itu kebiasaan saya, atau memang kita kalau mendengarkan kitab suci Al-Quran yang dilantunkan itu merasa sangat ini ya, di hati itu berbunga-bunga kayak gitu teman-teman ya. Ini yang saya rasakan, dan aku tuh kalau nggak tiap malam kalau nggak mendengarkan itu, tidurku itu kayak nggak tahu, mungkin karena sudah biasa atau
atau gimana ya, nggak tahu, pokoknya aku kalau tidur itu harus mendengarkan kayak gitu. Jadi tak puter sampai aku bangun kayak gitu teman-teman ya. Jadi jadi terasa beda banget teman-teman, pokoknya beda banget teman-teman. Oke teman-teman, karena ini kelamaan hampir 1 jam, ya Allah maaf banget ya kelamaan, cuman cerita-cerita saja, tetapi ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya harus berhadapan dengan berhadapan dengan polisi yang sangat banyak sekali, dan juga wartawan juga ini. Jadi untuk teman-teman yang di sini merasakan atau gimana ya, mengalami hal seperti saya, tiba-tiba majikan tidak ada, itu kita tenang, harus tenang. Dan kalau diinterogasi itu juga harus harus jujur ya, harus apa yang kamu tahu yaitu yang kamu ucapkan ya teman-teman. Jangan sampai salah ya, jangan sampai dibuat-buat, ditambahin atau dikurangin ya teman-teman ya. Walaupun di sini itu tidak ada, mungkin tidak kalau kita bohong pun tidak akan tahu, tetapi kalau musuh polisi atau apa, kalau kita sekali bohong itu nanti kalau diinterogasi lagi, karena interogasi bukan cuma sekali atau 2 kali, bahkan berkali-kali ya teman-teman ya. Karena saksi hidup di sini itu aku, kalau kakek itu kan sudah nggak paham ya teman-teman. Jadi saksi hidup yang ada di rumah itu cuman aku sendiri pada saat itu, dan saya harus menjelaskan mendetail dari hal-hal sebelum beliau meninggal sampai terakhir saya ketemu. Dan saya ingat betul karena memang saya berusaha di sini itu belajar untuk selalu memperhatikan apa yang terjadi di rumah ini ya teman-teman ya. Jadi bahkan untuk Koko itu bukan tidak harus saya perhatikan, tetapi saya memang selalu memperhatikan gerak-gerik seseorang teman-teman, seperti itu. Dan sekarang karena sudah kejadian itu, saya benar-benar menjaga kakek saya ini. Saya jaga benar-benar 24 jam, dan saya sedikit sekali, alhamdulillah Allah itu selalu membangunkan pada saat kakek itu mau ke kamar mandi, itu saya selalu bangun teman-teman. Jadi tidur saya ini bisa dihitung, jadi tidak tahu 1 jam itu ada apa enggak setiap hari, setiap 24 jam itu ada atau enggak satu jam ya teman-teman ya. Karena kakek beberapa kali, kadang-kadang itu beberapa kali pergi ke kamar mandi, dan saya setelah Koko tidak ada itu memang tidurku selalu malam ya, tetapi maksudnya aku itu bisa tidur itu sudah malam. Kalau tidurku itu masih sore sebenarnya udah bisa tidur sih sebenarnya teman-teman, jadi sudah istirahat seperti itu. Tapi karena kebiasaan sampai malam baru tidur, dan sekarang ini kadang-kadang jam 2, jam 3 itu belum bisa tidur teman-teman, dan tahu-tahu udah azan subuh kayak gitu ya. Jadi kakek setiap kali ke kamar mandi itu dengar gitu ya, jadi jam berapa kakek buang air kecil atau buang air besar itu saya tahu persis. Jadi benar-benar saya menjaga kakek 24 jam, jangan sampai terlena lagi, sudah cukup sekali saja. Semoga kelak saya tahu pada saat kakek hari akhir, atau ya mudah-mudahan aja kakek selalu sehat. Kalau toh pun Allah itu memanggil dengan seperti Koko seperti ini, tidur setelah itu tidak ada, ya Allah mudah-mudahan saya pun seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau tidur tiba-tiba tidak ada itu mungkin pada saat sakaratul maut itu tidak terasa teman-teman ya, karena membayangkan pada saat diambil nyawa kita betapa sakitnya ya. Mudah-mudahan kita tidak merasakan sakit, dan mudah-mudahan kita selalu belajar untuk selalu baik teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri video saya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang selalu support saya ya, dan selalu mendoakan saya, juga kakek juga almarhum. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.